Virus FIFA terjang Manchester City, Pep Guardiola deg-degan. Satu persatu pilar pertahanan dari Manchester City bertumbangan saat menjalani tugas internasional yang kini membuat pelatih Josep Guardiola memutar otak lebih keras menjelang pertandingan melawan Arsenal di akhir pekan. Kyle Walker ditarik keluar saat timnas Inggris kalah dalam pertandingan persahabatan kontra Brazil. Sementara itu Johnston juga membuat Guardiola semakin berkeringat setelah ia ditarik keluar dari lapangan karena cedera hanya beberapa menit setelah hasil imbang 2-2 kontra Belgia. Terbaru ada Manuel Akanji juga diragukan setelah mengalami benturan keras saat membela timnas Swiss melawan Republik Irlandia. Spalletti berniat bawa pemain-pemain junior ke Piala Eropa 2024. Luciano Spalletti memasukkan pemain-pemain junior ke skuad Italia untuk Piala Eropa 2024 mendatang. Dalam uji coba terakhirnya pada Tur Amerika Serikat melawan Venezuela dan juga Ekuador, Italia sudah memanggil sejumlah nama pemain muda. Mereka antara lain adalah Alessandro Bongiorno, Giorgio Scalvini, Dustin Udogie, Andrea Cambiaso, Matteo Retegui, David Fratesi, hingga Lorenzo Luca. Ukraina, Georgia, dan Polandia lengkapi slot Euro 2024. 6 grup Euro 2024 telah terisi penuh. Usai timnas Ukraina, Georgia, dan juga Polandia lolos di babak kualifikasi terakhir. Dengan masuknya 3 tim tersebut, maka lengkap sudah ada 24 tim yang akan berkompetisi di Jerman pada musim panas nanti. Toni Kroos puji mentalitas pemain dari timnas Jerman. Toni Kroos mengutarakan rasa bangganya terhadap permainan dari timnas Jerman setelah menang dengan skor tipis 2-1 dari timnas Belanda. Kembalinya Toni Kroos ke skuad Jerman dinilai memberikan pengaruh positif pada permainan dalam tim. Saya bangga dengan tim ini yang berhasil bangkit setelah melalui masa-masa sulit. Kami akan menjaga momentum ini serta kepercayaan diri kami. Beberapa bulan lalu kami mungkin akan terpuruk setelah tertinggal, ujar dari Toni Kroos pasca laga kontra Belanda. Berhasil racikan Dorival Junior, tekuk Inggris di Wembley dan juga imbangi Spanyol. Jeda internasional Maret 2024 ini menjadi sebuah awal yang baru bagi Brazil. Tim Samba mengawali langkah mereka bersama pelatih baru Dorival Junior. Sebelum dipegang oleh Dorival, Brazil tercatat selalu kalah dalam 3 laga yang semuanya mereka alami di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL. Bersama pelatih interim Fernando Diniz, waktu itu berhasil berturut-turut kalah 0-2 dari Uruguay, 1-2 dari Kolombia, dan 0-1 dari sang rival utama Argentina. Setelah tongkat kepelatihan beralih ke tangan Dorival Junior, pertama berhasil mengalahkan Inggris di Wembley. Sesudahnya itu mereka bermain imbang dengan Spanyol di Santiago Bernabeu. Garnacho dapat acungan jempol dari Lionel Scaloni. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni baru-baru ini memberikan pujian kepada sosok Alejandro Garnacho yang menilai sang winger bakal menjadi pemain penting bagi skuad La Albiceleste. Timnas Argentina menggelar laga uji coba melawan timnas Costa Rica. Di laga ini Alejandro Garnacho untuk pertama kalinya diberi kepercayaan menjadi starter di skuad tim Tengo. Menurut Scaloni, menjadi starter di timnas Argentina itu bukan sesuatu yang mudah, namun ia terkesan melihat performa dari sang winger di laga tersebut. Viral Malaysia fix tidak bisa ikut perkuat Manchester United hingga akhir musim. Asa Manchester United untuk bisa menggunakan jasa Viral Malaysia di musim ini nampaknya tidak jadi kenyataan. Sang bek dilaporkan tidak akan comeback hingga musim ini berakhir. Dilansir dari The Daily Mail, cederanya yang terakhir dikabarkan memakan waktu lebih dari 2 bulan untuk pemulihannya. Alhasil ketika ia sembuh nanti musim 2023-2024 sudah berakhir. Cedera yang dialami oleh Malaysia ini membuat Manchester United kini krisis bek kiri hingga musim 2023-2024 berakhir. Tentang Malaysia yakni Luke Shaw juga tengah mengalami cedera. Jorginho diantara bertahan di Arsenal atau balik ke Italia. Kontrak Jorginho di Arsenal bakal habis di musim panas nanti. Ia di persimpangan jalan untuk tetap bertahan dengan The Gunners atau balik ke Italia. Agen Jorginho yakni João Santos mengungkapkan bahwa akan berusaha berdiskusi dengan Arsenal lebih dahulu soal masa depannya dari sang kliennya tersebut. Jorginho berpeluang untuk bisa memperpanjang kontraknya dengan Arsenal. Meski demikian, Santos juga tak menutup kemungkinan Jorginho bakal pergi secara gratis di
di akhir musim nanti. Ia mengungkapkan Jorginho bisa saja kembali ke Italia. Villarreal resmi perpanjang kontrak pemain veterannya. Villarreal resmi memperpanjang kontrak pemain veterannya yakni Dani Parejo untuk 2 musim ke depan. Sang pemain bakal berada di Estadio de la Ceramica hingga Juni 2026. Pemain yang kini berusia 34 tahun itu saat ini masih memegang peranan penting di dalam tim. Meski sudah berusia senja, ia masih memegang peran dengan koleksi 31 laga di lintas kompetisi dan berhasil mendulangkan 21 laga sebagai starter di dalam La Liga. Dan dalam periode tersebut, sang pemain sudah mendulang 3 gol dan 4 assist untuk kapal selam kuning. Sir Jim Ratcliffe tidak restui Alejandro Garnacho ke Real Madrid. Upaya Real Madrid untuk bisa mendatangkan Alejandro Garnacho di musim panas nanti nampaknya akan menemui kegagalan. Manchester United sudah membulatkan tekad untuk tidak melepas sang wingernya tersebut. Talksport melaporkan bahwa pengusaha asal Inggris tersebut tidak mau jika Garnacho pindah ke klub yang lain karena ia menilai Garnacho merupakan aset yang berharga bagi skuad Setan Merah. Ia yakin bahwa Garnacho bakal menjadi pilar penting di lini serang milik Manchester United dan bakal jadi ikon klub yang baru nantinya. Jadi ia tak mau menjual sang pemain itu ke raksasa asal Spanyol tersebut. Manchester United putuskan berpisah dengan Christian Eriksen. Karir Christian Eriksen di Manchester United nampaknya akan berakhir di musim panas. Setan Merah dilaporkan sudah memutuskan untuk berpisah dengan sang gelandang tersebut. Football Insider mengklaim jika pelatih Manchester United sudah mantap untuk berpisah dengan Eriksen di musim panas nanti. Ini disebabkan karena Eriksen sudah semakin menua dan performanya dianggap menurun dan ia kerap mengalami cedera. Menurut laporan tersebut, Eriksen berpotensi melanjutkan karirnya di Arab Saudi. Sejumlah klub dari Saudi Pro League dilaporkan siap membayar mahal untuk bisa mendapatkan jasanya. Star Fiorentina buka pembicaraan dengan Zaniolo. Fiorentina disebut siap membuka pembicaraan lebih awal dengan Nicolo Zaniolo guna bisa mengamankan sang pemain di bursa transfer musim panas mendatang. CEO mereka Yannick Joe Barone siap menggelar diskusi dengan sosok asal Italia tersebut. Masih belum jelas apa opsi yang bakal dijajaki tim asal Firenze itu untuk Zaniolo. Saat ini peminjamannya di Aston Villa tak berjalan dengan baik dan potensi tim asal Birmingham tersebut untuk bisa mempermanenkannya terbilang cukup tipis. Ia bakal kembali ke Galatasaray dan ada potensi La Viola bakal mengajukan skema yang sama. Dibeli mahal, Romeo Lavia fixannya 1 kali main untuk Chelsea. Kabar buruk datang bagi Chelsea. Gelandang mereka yakni Romeo Lavia dikabarkan telah menutup musim ini dengan lebih cepat. Lavia sendiri saat ini masih menjalani pengobatan akibat cedera yang dialami, namun ia dipastikan tidak bisa kembali memperkuat Chelsea di musim ini. Musim perdana Lavia di Chelsea tidak berjalan dengan mulus. Pasalnya sang gelandang kerap mengalami cedera dan ia baru saja 1 kali bermain di skuad The Blues di musim ini. Arsenal siap berpisah dengan Nuno Tavares. Klub Liga Inggris Arsenal dikabarkan siap melepas bek Nuno Tavares pada musim panas mendatang. Dilansir oleh Football London, Arsenal berniat melepasnya secepat mungkin jika bisa sebelum kontraknya berakhir pada musim panas 2025 mendatang. Sekarang ini tak banyak tim yang disebut berminat kepada Tavares, namun kini dikabarkan ada kans bahwa ia akan bergabung dengan Lazio. Nuno Tavares sendiri tersingkir dari skuad Arsenal sebab The Gunners punya stok pemain yang cukup banyak di sektor tersebut. Tak dipermanenkan Manchester United, Barcelona tertarik untuk datangkan Sofyan Amrabat. TAS mengungkapkan bahwa Barcelona telah mengarahkan perhatian mereka kepada playmaker Manchester United Sofyan Amrabat. Pemain pinjaman dari Fiorentina tersebut menjalani musim yang cukup apik di Old Trafford, namun ia kesulitan untuk bisa mendapatkan kesempatan bermain secara reguler di Premier League. Adapun peluang Barcelona untuk bisa mendatangkan Amrabat terbilang cukup besar. Selain tidak akan dipermanenkan oleh Manchester United, Fiorentina juga dikabarkan tak berminat untuk bisa mempertahankannya usai sang pemain terlibat perseteruan dengan fans dari La Viola.
Oliver Giroud hampir pasti akan pergi dari AC Milan. Dengan usianya yang semakin menua, Oliver Giroud nampaknya tak akan bertahan lebih lama di AC Milan. Rossoneri sendiri sudah mulai mencari penggantinya yang lebih muda. Giroud kemudian dikaitkan dengan klub MLS yakni LAFC. Kabarnya klub tersebut sudah menggelar komunikasi dengan pemain veteran dari Perancis tersebut. Dan kini ada kabar terbaru terkait Oliver Giroud dan juga Los Angeles FC. Kabarnya kedua belah pihak sudah mencapai kesepakatan verbal. Kabar ini dilansir oleh Fabrizio Romano yang mengatakan bahwa Giroud sudah menyepakati kontrak hingga Desember 2025. Cita-cita Ineos jadikan Carlo Ancelotti manajer Manchester United. Ada bocoran menarik terkait perburuan manajer baru dari Manchester United. Ineos dilaporkan punya cita-cita ingin menjadikan Carlo Ancelotti sebagai manajer baru dari Setan Merah. Football Insider menyebut bahwa ketertarikan Ineos untuk menjadikan Ancelotti sebagai manajer baru Manchester United karena pelatih asal Italia itu punya CV yang mentereng. Ia sudah melatih tim-tim terbaik di Eropa. Ia juga sudah pernah melatih di Inggris dan meraih sukses bersama Chelsea. Itulah mengapa kini Ineos tertarik untuk menjadikannya sebagai manajer baru Setan Merah. Kontra Irak dan Filipina jadi partai hidup mati Timnas Indonesia. Timnas Indonesia akan melakoni dua laga terakhir di grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia kontra Timnas Irak dan juga Filipina. Menurut Ketum PSSI Erick Thohir, itu menjadi partai hidup dan mati skuad Garuda jika ingin lolos ke fase selanjutnya. Indonesia diketahui sukses meraih dua kemenangan secara beruntun pada laga lanjutan dari grup F ketika berhadapan dengan Vietnam. Dan itu membuat kans Indonesia untuk bisa melangkah ke fase ketiga kualifikasi Piala Dunia zona Asia pun kini semakin lebar. STY puas dengan performa debut dari Tom Haye. Tom Haye mencatatkan debutnya bersama Timnas Indonesia saat menantang Timnas Vietnam di leg kedua kualifikasi Piala Dunia. Meski baru pertama kali bermain untuk Indonesia, Tom Haye terbilang melakoni debut dengan sukses bersama skuad Garuda. Meski pertama kali bermain untuk Timnas Indonesia, Tom Haye tampil luar biasa dengan menyumbangkan 1 assist untuk JZS. Saya sangat puas dengan performa dari Tom. Saya mungkin bisa menilainya lebih dari 100%. Pujian dari pelatih Indonesia Sintayong.